Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya dan dua teman saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan tim. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Empit Miana dengan NPM 2311080040. Sebelum masuk ke penjelasan materi, alangkah baiknya mari kita bersama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama, saya persilahkan. Baik, di sini saya Savana Renasika Sidik, NPM 2311080114. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pengembangan tim. Ikhtisar model pengembangan tim. Peneliti yang menjelaskan tahap-tahap yang dilalui kelompok kecil dimulai dengan kelompok terapi kelompok dan kelompok pelatihan hubungan manusia. Pengembangan waktu bukanlah suatu yang dicapai semua kelompok dari waktu ke waktu, tetapi merupakan perjalanan menuju fungsi optimal yang dicapai oleh beberapa kelompok. Tatsman 1965 dengan hati-hati mencatat bahwa kenyataannya suatu kelompok mungkin berada dalam beberapa tahap pada waktu tertentu, meskipun lebih mungkin satu tahap lebih dominan. Tim perlu menyelesaikan masalah pada setiap tahap sebelum mereka dapat maju ke tahap berikutnya, dan tim jarang melewati tahap-tahap tersebut. Selanjutnya ada model 5 tahap. Karakteristik dan pernyataan yang memerlukan penyelesaian ini diikuti dengan pembahasan setiap tahapan. Yang pertama ada termasuk iklim, perilaku karakteristik, masalah hubungan, masalah tugas, masalah kepimpinan, masalah yang diselesaikan, dan kompetensi yang dibutuhkan. Masalah yang diselesaikan dan kompetensi yang dibutuhkan dapat memberikan beberapa panduan, karena yang seperti dicatat sebelumnya, tidak semua tim maju melalui semua tahapan. Dalam beberapa tim, kepemimpinan dibagi baik karena tim tersebut mengelola diri sendiri, karena ada model kepemimpinan bersama karena preferensi, organisasi atau budaya. Seperti yang dicatat sebelumnya, tidak semua tim maju melalui semua tahapan. Terima kasih kepada pemateri pertama atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Kepada pemateri kedua, dipersilahkan. Saya Fleja Herani ingin melanjutkan materi ketiga, yaitu tentang model keseimbangan terputus-putus. Model alternatif, model equilibrium terputus-putus mempelajari kelompok proyek khusus yang harus menyelesaikan produk kreatif dengan tenggat waktu dan menemukan bahwa mereka tidak menyelesaikan tahapan dokumen tradisional. Sebaiknya mereka mengalami keseimbangan terputus-putus atau pergantian gerakan, inersia, dan perubahan radikal. Pendekatan ini ditetapkan segera pada pertemuan pertama dan kelompok-kelompok tetap terpaku padanya. Kemudian kelompok-kelompok tersebut menjalani apa yang disebutnya transisi. Dalam ledakan aktivitas yang terkonsentrasi, kelompok-kelompok membuat pola-pola lama kembali, terlibat dengan supervisor eksternal mereka, mengadopsi perspektif baru pada pekerjaan mereka, dan membuat kemajuan dramatis. Mereka mengembangkan pendekatan dan proses baru. Selanjutnya yaitu membangun tim. Pembentukan tim merupakan upaya untuk meningkatkan efektivitas tim yang utuh. Banyak kelompok kerja efektif terlibat dalam proses pembaruan yang berkelanjutan. Suatu tim dapat meninjau kemajuannya di akhir setiap rapat, membahas kemajuan yang telah dicapai dalam tugas tersebut dan bagaimana perasaan anggota tentang proses interaksi tersebut. Membangun tim biasanya dibangun atas nilai-nilai dan keyakinan. 1. Kesetaraan. Mengurangi jarak kekuasaan antara manajer dan orang lain dalam tim. Tanggung jawab bersama atau fungsi tim. 2. Keterbukaan atau ketersediaan. Diskusi terbuka tentang masalah peningkatan penggunaan umpan balik dalam anggota tim. 3. Tugas atau hubungan. Itu diskusi terbuka tentang masalah peningkatan hubungan adalah penting. 4. Perubahan. Keyakinan bahwa perubahan pribadi dan organisasi dapat direncanakan dan dicapai. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri kedua telah menyampaikan materinya. Oke, jadi kesimpulan pada materi kali ini yaitu sebagian besar tim melewati beberapa tahap sebelum menjadi tim berkinerja tinggi. Banyak penulis yang telah menggambarkan tahap-tahap ini dalam kerangka kerja yang serupa.
Kerangka kerja yang paling umum adalah kerangka kerja Tuchman 1965 dan Tuchman dan Jensen pada 1977 yang menamai tahap-tahap tersebut sebagai forming, storming, norming, dan terakhir. Meskipun sebuah tim dapat menunjukkan perilaku di semua tahap sekaligus, sebagian besar tim dominan berada pada satu tahap dalam periode waktu tertentu. Jika sebuah tim berfungsi dalam budaya organisasi yang kuat, yang telah mengartikulasikan dan menggunakan norma-norma proses yang jelas, proses pembentukan tim dapat berjalan lancar dan cepat. Di sisi lain, tantangan organisasi seperti kurangnya sumber daya, ekspektasi yang tidak jelas, atau kurangnya penghargaan atas usaha tim yang dapat mempersulit tim untuk maju. Jadi mungkin cukup itu aja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami memohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.